Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Rizky Juliani dengan NIM 0805 1182429014 dari kelas L2. Di sini saya akan membahas materi dasar penginderaan jauh, yaitu materi praktikum klasifikasi tak terbimbing dan juga klasifikasi terbimbing. Jadi untuk klasifikasi tak terbimbing sendiri itu merupakan proses pengelompokan pixel-pixel ke dalam kategori atau kelas-kelas yang telah ditentukan berdasarkan nilai kecerahannya. Nah, klasifikasi tak terbimbing itu pembedaan ataupun pemisahan kelompoknya itu langsung dari softwarenya. Jadi parameter yang menentukannya itu ada standar definisi maksimum, kemudian jumlah pixel minimum dalam sebuah kelas spektral, lalu itu ada nilai pemisahan pusat kelas yang dipecah, dan terakhir itu ada jarak minimum antara rata-rata kelas spektral yang berkisar 3,2 sampai 3,9. Kemudian untuk klasifikasi terbimbing sendiri itu merupakan proses klasifikasi dengan pemilihan kategori informasi yang diinginkan dengan memilih dari training areanya. Nah, seperti klasifikasi tak terbimbing tadi, klasifikasi terbimbing itu merupakan bisa dibilang tuh kalau untuk pemisahan kelasnya itu sesuai dengan kitanya sendiri mau area apa atau kelas apa saja. Jadi untuk klasifikasi terbimbing itu dilakukan didasarkan pada pengenalan pola spektral yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu training sampel, lalu tahapan klasifikasi, dan yang terakhir itu tahapan keluaran. Mungkin langsung saja kita masuk ke pengolahan data, namun sebelum itu kita lakukan pengunduhan data citra. Baik, sebelum melakukan pengolahan data, kita unduh data citranya terlebih dahulu di website USGS. Di sini saya menggunakan metode Pat and Draw. Untuk mencari tahu Pat and Draw daerah kajiannya, silakan cari di internet atau di Google Pat and Draw Indonesia. Di sini saya masukkan Pat and Draw sesuai daerah kajian masing-masing atau daerah yang dipilih. Lalu klik Show. Nah, jika sudah, data range ini pilih sesuai keinginan. Sini saya pilih rentang tahun dari Januari 2020 sampai Desember 2023. Lalu untuk tutupan awan atau cloud covernya itu saya pilih 0 sampai 10%. Intinya di bawah 20%. Lalu klik dataset. Di sini pilih Landsat, lalu Landsat Collection 2 level 1 dan pilih yang Landsat 8 sampai 9 oli. Klik Result. Nah, di sini silakan pilih untuk data citranya yang awannya sedikit, yang tidak menutupi daerah kajian. Baik, setelah penggunaan data citra, di sini kita langsung saja buka ASMAP dan juga masukkan data citra yang sudah kita unduh dan sudah kita ekstrak. Masukkan data citranya, masukkan band 1 hingga band 8. Klik Add. Kemudian di sini bisa kita minus dan kita seleksi semua. Di sini kita search, lalu cari composite band. Klik ini, lalu ini masukkan ke sini, kita tarik. Dan untuk outputnya kita atur. Sini saya buat folder baru, KTT. Dan sini kita buat geodatabase. Dan buat composite band atau CB aja. Oke. Nah, di sini proses loading ditunggu sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, di sini untuk bandnya kita ganti warnanya itu untuk merah itu band 4, hijau itu band 3, dan juga biru itu band 2. Nah, setelah itu kita klik search lagi, kita cari project raster. Pilih data manajemen.
Lalu untuk input ini kita masukkan yang composite band tadi. Dan untuk outputnya kita buat saja PR atau project raster. Save. Untuk koordinat sistem, di sini kita cari sesuai wilayah masing-masing. Di sini kan saya ambil Pulau Halmahera. Nah, kita cari UTM, terus Indonesia, karena ini tuh daerah Indonesia. Untuk mencarinya itu, kita cari di internet berapa UTM di daerah tersebut. Nah, di sini untuk daerah kajian saya sendiri masuk ke 52N. Jadi di sini kita masukkan yang 52N. Ini Indonesian UTM. Klik OK. Lalu klik OK. Nah, jika proyek rasternya sudah selesai, kita bisa add data lagi, kita masukkan SHP di wilayah kajian. Sini karena wilayah saya itu Halmahera Timur, jadi saya masukkan daerah kajian atau wilayah kajiannya itu yang Halmahera Timur, lalu masukkan yang ini. Nah, setelah itu kita search, lalu di sini cari klip. Pilih yang data management. Nah, input raster ini kita masukkan yang project raster, lalu untuk outputnya itu kita masukkan yang SHP tadi. Di sini checklist, dan untuk outputnya kita bisa namain itu clip, lalu save, dan klik OK. Tunggu proses loadingnya selesai. Nah, setelah diklik, layer-layer yang sebelumnya itu bisa kita unchecklist, kecuali layer clip. Nah, disinilah daerah kajiannya nanti. Lalu klik customize, toolbars, dan pastikan image klasifikasinya itu di checklist. Lalu juga untuk extensions, itu checklist yang bagian 3D analysis dan juga spatial analysis. Klik close. Nah, lalu kita klik classification ini, pilih yang ISO cluster unsupervised. Nah, di bagian input, di sini hapus yang ini, lalu kita tambahkan yang clip. Nah, number of class-nya itu kita isi 5 karena bakal 5 kelas. Kemudian untuk outputnya itu kita buat KTT atau klasifikasi terbimbing, lalu save dan klik OK. Tunggu lagi prosesnya selesai. Nah, ini tampilannya jika klasifikasinya sudah selesai. Lalu di sini kita bisa double klik. Nah, di bagian simbologi ini bisa kita ganti namanya. Lalu setelah itu kita tentukan dulu untuk tiap warna itu mewakili daerah apa. Nah, sini saya sudah menentukan untuk tiap warna itu mewakili apa. Nah, untuk pink ini kita ganti warnanya, ganti labelnya itu jadi jalan. Lalu itu yang hijau ini tuh vegetasi. Dan yang biru tua ini tuh lahan terbuka. Dan untuk biru muda itu pemukiman. Lalu yang hijau mirip coklat itu awan. Nah, lalu di sini kita klik OK. Nah, jadi tiap warna itu sudah berubah labelnya. Di sini kalau misalnya mau diganti untuk jalan itu warna abu-abu,
Itu bisa misal jalan warna ini vegetasi ini lahan terbuka itu misalnya itu warnanya krim, lalu untuk pemukiman itu warnanya warna ini, dan untuk awan itu bisa diganti warnanya dengan warna biru muda. Nah, setelah proses klasifikasi tak terbimbing ini selesai, langsung saja kita layout. Nah, cara klik file, paste and print setup. Kemudian ini orientasinya itu di landscape, lalu klik OK. Dan beralih ke layout view. Nah, di bagian sini, ini kita sesuaikan untuk ukuran dari petanya. Jika dirasa bagian ini terlalu polos, kita bisa menambahkan base map yaitu imagery. Nah, sebelum itu kita atur saja dulu bagian ini. Kalau mau di zoom, masih bisa selagi tidak terpotong petanya. Ini langsung saja saya skip. Di sini saya sudah mengatur untuk base map dan juga ukuran petanya. Di sini harus kita tambahkan rectangle. Double klik dan fill color itu no color dan outline-nya itu warna hitam. Nah, di sini kita tinggal copy paste saja, lalu atur supaya muat 5 kotak. Nah, di sini setelah itu langsung kita klik teks ini. Kita beri judul klasifikasi tak terbimbing Halmahera Timur tahun 2000, ini tadi 2000, kalau usah botolnya aja, artikel 2025. Lalu ini klik center, dan bold, dan ini bisa perbesar, atau untuk cari dulu Times New Roman. Nah, di kotak kedua itu klik insert, lalu itu not row, dan ini pilih yang S3 7. Lalu insert lagi, klik scale bar, dan pilih yang scale bar alternatif 1, lalu properties. Nah, di sini milesnya itu ganti kilometers. Oke, lalu oke. Nah, di situ insert lagi, kemudian scale text, pilih yang atas, advertise, lalu absolute, dan oke. Bisa dibuat juga. Nah, lalu di kotak ketiga itu klik insert, lalu legenda atau legend ini. Nah, di sini masukkan di bagian yang layer tertitik aja atau klasifikasi ini saja berikutnya. Nah, jika ini kepanjangan, bisa kita double klik. Lalu untuk column per item itu kita buat 2. Nah, dia terbagi jadi 2 di bagian bawah. Setelah itu di kotak keempat, di sini kita klik data frame, lalu sesuaikan. Nah, setelah itu kita klik add data, masukkan SAP, saya pakai SAP ini. Nah, di kanan properties, lalu di sini di action indicator ini masukkan atau air ini kanan, oke. Nah, situ kita zoom yang ke bagian titik merah. Nah, bagian ini. Setelah itu klik kanan. Properties lagi, kita tambah grid, ini saya mau pilih yang measure labels only. Berikutnya, oke. Nah, setelah itu kita bisa atur juga warnanya itu jadi sesuai. Ini jadi warna hijau. Nah, setelah itu di bagian kolom terakhir bisa kita isi nama. Sini klik oke. Ini lupa ini teman-teman, kemudian untuk ukurannya juga sesuaikan. Lalu di sini bisa masukkan logo unsur dan juga logo lab neraca. Insert, picture. Lalu insert gambar lagi, cari. Nah, jika ingin lebih rapi untuk resepnya, bisa tambahkan bantuan garis dari rulernya supaya untuk ketika kita memakai rectangle, dia itu otomatis menyesuaikan garis yang sudah kita tentukan. Jadi nggak miring-miring. Nah, copy paste. Nah, di sini untuk proses itu selesai. Kalau ini mau dihapus sudah tidak apa. Nah, setelah itu langsung saja kita ekspor datanya ini. Enter file, lalu ekspor format. Jadi kita buat KTP. Lalu klik simpan. Selanjutnya itu adalah pengolahan klasifikasi terbimbing. Jadi kita bisa save yang tempat editing spek, bila mau edit lagi masih bisa. Nah, bisa. Baiklah, selanjutnya itu klasifikasi terbimbing. Buka ArtsMap. Kita add data, sama seperti klasifikasi terbimbing tadi. Masukkan band 1 hingga band 8.
klik add. Lalu di sini search, pilih composite band. Pilih data management. Lalu ini masukkan ke sini. Kemudian jika sudah dimasukkan, untuk outputnya ini kita atur. Jadi saya mau buat folder baru untuk KT atau klasifikasi terbimbing, terserah mau namanya apa. Lalu buat geodatabase baru dan kita save dalam sini. Ini untuk namanya itu CB, samain aja composite band, lalu save dan oke. Tunggu proses loadingnya selesai. Setelah composite band-nya selesai, atur lagi jadi 432 untuk kombinasinya. Kemudian cari search project raster. Pilih yang data management, lalu masukkan yang composite band, yang CP ini. Kemudian untuk outputnya kita atur jadi sama seperti tadi saja. Untuk koordinat sistemnya itu kita pakai project coordinate system. Lalu sini kita menggunakan UTM yang WGS 1984 yang Nord, karena daerah saya itu 52N. Kalau yang S sesuaikan jadi yang South 52. Nah ini. Lalu klik OK. Tunggu project rasternya selesai. Nah, setelah project raster selesai, di sini klik add data lagi, masukkan SHP daerah kajian. Add. Kemudian di sini kita search, klik, pilih yang data management, lalu input yang project raster, lalu outputnya itu pilih yang SHP, ini kita checklist, dan untuk output raster datasetnya itu kita atur dan beri nama clipping, terserah namanya mau apa. Lalu klik OK lagi. Tunggu prosesnya selesai. Setelah klipnya selesai, layar yang di bawahnya itu dimatikan semua kecuali layar klip. Di sini untuk yang SHP-nya juga kita unchecklist. Lalu setelah itu lalu itu di bagian sini bandnya itu kita ganti jadi 432. Kemudian di bagian search kita cari band sharpening. Pilih yang ini. Dan input raster yang clip. Ini oke. Lalu cari pen sharpening di sini. Untuk inputnya itu kita masukkan yang clip. Dan untuk panchromatic image-nya itu kita pilih yang band 8 dari data citra kita. Add.
Nah, kemudian itu di bagian bawah ini sudah selesai, lalu klik OK. Tunggu loadingnya selesai. Lalu setelah itu kan di sini klipnya sudah muncul. Nah, bagian ini kita ganti juga untuk composite-nya atau kombinasi warnanya itu 432. Kemudian di bagian ini kita ke customize. Itu juga pastikan untuk image klasifikasinya itu aktif. Lalu di sini di bagian klasifikasi ini layarnya itu masukkan layar yang pen sharpening, klip yang pen sharpening itu. Baik, setelah itu kita pilih training sample manager, lalu di sini kita bakal menentukan sendiri secara manual itu wilayah-wilayah yang bakal kita lakukan klasifikasi terbimbing. Di sini sudah ditentukan 12 kelas, namun sepertinya untuk waduk, kemudian itu sawah, dan juga pertambangan itu tidak ada di wilayah kajian. Jadi di sini saya bakal langsung untuk membuat poligon atau draw poligonnya. Saya di sini sepertinya di sini tuh ada pemukiman padat. Langsung saja kita klik draw polygon, lalu di sini mungkin langsung besar kayak gini. Saya ambil satu daerah. Nah, di sini kita tentukan untuk warnanya itu pemukiman, kita beri warna ini. Nah, sama seperti langkah ini lakukan untuk mencari kelas-kelas yang lain. Jadi di sini saya sudah menentukan untuk kelas-kelasnya. Di sini saya hanya mendapatkan 9 kelas, yaitu ada lahan terbuka, ada pemukiman, vegetasi, lahan terbuka, awan, danau non vegetasi, bukit, industri, dan juga sungai. Nah, jadi untuk selanjutnya itu di sini kita save, kemudian kita buat kelas KT, kelas KT, lalu save. Kemudian bisa kita klasifikasi di sini, lalu yang interaktif supervised classification ini kita klik. Nah, di sini sudah selesai untuk klasifikasi klipnya itu. Lalu bisa kita lihat di sini tempat yang sudah kita tentukan tadi. Nah, di sini untuk lahan terbuka, lalu ini merah di pemukiman, kemudian itu yang udah itu vegetasi, dan juga ada awan untuk warna ini abu-abu, dan juga di sini ada sungai. Nah, setelah itu langsung saja kita layout sama seperti layout di klasifikasi tak terbimbing tadi. Di sini sama masukkan rectangle lagi sebanyak 5 kotak. Lalu klik, pilih color, outline-nya itu warna hitam, kemudian tinggal di copy paste sebanyak 5 kali. Ada yang pertama itu terdapat judulnya, ini sama seperti tadi, klasifikasi terbimbing Halmahera Timur 2025. Ini tahunnya itu tahun sekarang, misalnya itu tahun laporan ini dibuat, laporan video dibuat, dan ini kita tengahkan lalu oke. Lalu sini kita buat untuk size fontnya itu 14, kita Roman. Nah, kemudian di color 2 itu kita insert lalu scale natural, lalu ini terserah yang mana, tapi saya bisa ini. Kemudian kita insert lagi scale bar, ini alternatif scale bar 1, ini kita ganti menjadi kilometer, lalu oke. Ini juga kalau mau untuk diganti jadi jam jadi bisa. Nah, kemudian itu kita insert lagi lalu scale text. Di sini absolute ini kita ganti jadi absolute, lalu oke. Dan juga bisa kita buat, dan juga untuk fontnya juga bisa diganti. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu untuk legenda, sama di insert semua di bagian sini. Nah, ini hanya masukkan di bagian klasifikasi klip ini. Ini kita ke kanan berikutnya, kalau yang legenda, Adam. Nah, ini kan banyak, ada 9, kita klik.
Kemudian di kolom count for items-nya itu kita ganti jadi 2. Kalau masih pasal kebanyakan, bisa juga diganti jadi 3, jadi 3 kolom. Bisa kita perkecil. Atau untuk ini nanti saya ganti dulu namanya biar tidak terlalu panjang dulu. Nah, di situ saya ganti jadi klasifikasi terlebih Home Timur. Nah, di sini untuk yang kolom bapak itu data frame lagi di sini tersesuaikan. Kemudian itu data tempat SAP data provinsi 2019. Kemudian itu di kanan, advertise, lalu kita action indikator di kanan, kemudian klik OK. Nah, sini kita zoom di area titik merahnya itu. Tersesuaikan. Nah, sudah di bagian ini kita bisa ganti warnanya sesuai. Oke, nah itu kita lagi, lagi di sini kita bakal tambah hidden measure, berikutnya ini labels only, dan oke. Nah di sini bagian terakhir kita tambahkan nama, ini ada kelas serta gambar logo, kecil ada logo link aja. Ini untuk yang kecil, lalu logo unsri kita perkecil, kemudian untuk logo lab Indra aja. Nah untuk potongnya juga kita bisa kasih grid, gridnya labels only aja. Nah di sini kita sesuaikan supaya gridnya itu angkanya nggak ketutupan sama garis tepi. Nah setelah itu kita kasih rectangle sesuaikan dengan garis biru. Double klik, kalau itu kita kasih tambah warna, untuk warnanya warna hitam. Ini tinggal di copy paste. Ini disesuaikan dengan garis di bawahnya. Ini. Oke. Untuk garis ini. Nah, ini kita geser di sini. Nah, selesai itu kita bisa clear all guides. Lalu ini bisa disesuaikan lagi untuk jendanya supaya tidak tertutup. Nah, setelah selesai kita klik file, save as, lalu kita save sebagai ini. Kita sudah maka kita usah lagi, kita ls, kemudian file, kemudian export map, dan kita unduh peta ini. Simpan. Selesai, masuk ke bagian simpan sana. Baik, untuk kesimpulan dari materi kali ini yaitu klasifikasi tak terbimbing dan juga terbimbing itu dapat kita lakukan di software ArcGIS. Nah, bedanya tak terbimbing dengan terbimbing itu, kalau tak terbimbing itu di mana klasifikasinya itu langsung ditentukan oleh softwarenya, sedangkan untuk terbimbing kita bisa menentukan sendiri secara manual untuk wilayah-wilayah atau kelas-kelasnya itu. Nah, klasifikasi tak terbimbing sendiri itu merupakan proses pengelompokan pixel-pixel ke dalam kelas-kelas atau kategori yang telah ditentukan berdasarkan nilai kecerahannya. Nah, selanjutnya itu untuk klasifikasi terbimbing itu, kalau untuk klasifikasi terbimbing itu merupakan pemilihan kategori yang kita inginkan, seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu, di mana dalam klasifikasi terbimbing ini kita bisa menentukan secara manual atau sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk wilayah-wilayahnya. Baik, mungkin untuk saran pada praktikum kemarin, karena praktikumnya satu angkatan, jadi memang sedikit mungkin sudah chaos. Jadi untuk pemateri, karena kemarin itu kan banyak praktikan terkendala karena waktu proyek rasanya lama ataupun ada step yang ketinggalan. Jadi saran saya itu pemateri ditingkat lagi kesabarannya, dan juga untuk sebenarnya untuk praktikan juga mohon kalau misalnya ketinggalan itu tetap kondusif supaya praktikum berjalan dengan lancar. Lalu kemudian itu untuk materi juga sebenarnya sudah bagus menanyakan apakah ada praktikan yang ketinggalan atau tidak. Namun apabila masih ketinggalan, dimohon untuk asisten itu standby di belakang, misal di dekat praktikan yang ketinggalan itu. Jadi mungkin jika pemateri mau lanjut ke step berikutnya, masih ada asisten yang mendampingi praktikan yang ketinggalan step tersebut. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.